Nikta Gina, iya. Jah, kok yang ini sih? Jah, katanya, bete deh, sabar. Enggak, ini patung, lanjut aja. Ini patung doang. Habib dari tadi ngeliatin aku ya? Iya, selalu tiap kesini ada aja kehebohan. Yang nggak ada tuh cuman makanan. Iya, itu konsep restoran ini, Bib. Lagi Habib udah tau begitu, masih aja mampir. Ini pikiran aku udah runyam tambah runyam Ya, nih. soalnya di sini aku bahagia bisa saling belajar dan mengajar di ruang ngaji. Iya juga sih, tapi aku lagi nggak bahagia, Bib. Kenapa? Lah kenapa? Ya kan aku menang giveaway. Ini barusan kayak, selamat Nikta Gina, kamu mendapatkan giveaway segala macam. Kan udah teriming-imingi giveaway. Aku tuh kan pengen nonton Blackpink. Terus ternyata yang keluar malah Black Panther. Hewannya beneran lagi. Bentar. Hewan bukan manusia kan takut ya, Bib ya. Jadi kan kayak, ya elah, kok begini gitu keadaannya. Mau alhamdulillah jadi kayak, jah elah, nggak jadi alhamdulillah kalau begini. Nah, alhamdulillah itu adalah ruang yang selalu ada asalkan kita jernih dalam berpikir. Aku kasih contoh ya. Daripada Black Box kecelakaan pesawat. Coy, takut iya. Alhamdulillah nggak Black Panther. Alhamdulillah. Makanya jadi manusia itu harus selalu kreatif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ya nggak sesuai sama yang aku mau, kan aku pengennya yang ini. Kenapa kok yang datang yang itu gitu? Kata Sayyidina Ali, aku bersyukur ketika yang diberikan oleh Allah sesuai dengan doaku. Tapi aku lebih bersyukur jika yang diberikan oleh Allah bukan sesuai dengan keinginanku, tapi sesuai dengan keinginannya Allah. Ya udah kalau begitu mah pasrah aja lah, Bib. Jadinya, ya kan? Karena gini, doa itu secara filosofi dijawab di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Juga diberi dengan sesuatu yang tepat. Kadang kita minta A, ya. Allah kasih B karena Allah tahu kalau A ini bukan yang terbaik buat kamu. Allah ganti dengan B. Ulama tuh jelasin soal doa gitu, tapi bukan berarti pasrah. Beda dong. Ya kan berarti kan kalau kayak gitu, ya udah nunggu aja lah gimana Allah ngasihnya aja lah kalau gitu. Pasrah dan syukur itu beda jauh. Karena kalau pasrah itu pasif, kalau syukur itu aktif. Kalau pasrah itu gak ada usahanya lagi, udah pasrah. Tapi kalau syukur itu aktif. Dengan kita bersyukur, maka kita mengimplementasikan syukur kita. Alhamdulillah akhirnya bekerja lebih giat. Alhamdulillah akhirnya berdoa lebih kuat. Alhamdulillah akhirnya menambah ini dan itu untuk sebagai bentuk rasa syukur kita. Tapi kalau dan karena itu Allah juga aktif. Makanya kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, saya aktif juga, saya tambah. Syukur lagi, tambah lagi. Tapi bukan sekedar alhamdulillah. Syukur itu aktif. Ya, tapi kan namanya juga manusia gitu ya, Bib ya. Ya ibaratnya kayak ya udah deh. Ya udah alhamdulillah deh. Ya udah deh bersyukur. Nah, itu yang nggak tapi benar. dipaksain gitu, Bib. Itu hukumnya gimana? Nah, gini ya. Kalau memang kita itu berada dalam kondisi hati yang sedang tidak baik-baik aja, maka kalau memang tidak ada cara lain kecuali memaksa diri untuk melakukan kebaikan, nggak apa-apa maksa. Yang penting jangan sampai yang menyakiti diri kita sendiri. Nggak apa-apa maksa. Memang kalau di tahapan awal nggak bisa, ya udah dipaksa. Lama-lama muncul habitnya, lama-lama muncul kesadarannya, lama-lama jadi kecanduan. Oh, bisa jadi gitu, iya di awal-awal ya alhamdulillah terpaksa. Kenapa terpaksa? Sadari bahwa itu karena kebodohan kita belum tahu bahwa ternyata syukur itu keren dan ternyata memang semuanya itu wajib disyukuri karena semua yang terjadi kepada kita pasti yang terbaik dari Allah. Cuma kadang kita bodoh, nggak tahu bahwa itu yang terbaik atau telat. Iya. Taunya baru besok. Ya udah kalau gitu, Bib, ya nggak apa-apa. Ya apa-apa, bukan cuma nggak apa-apa, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah tugasnya aktif, terus cari hikmahnya. Kenapa nih? Biar kita bisa mensyukuri nggak lagi karena terpaksa, tapi karena ngerti. Kalau
sekarang mah ya udah alhamdulillah aja dulu ya Bib Dulu, ya. telan dulu deh. Telan dulu aja ya. Iya. Siapa tahu besok ada hikmahnya kan. Jadi alhamdulillahnya jadi ikhlas gitu ya Bib. Bener. Nggak apa-apa kan kalau Nggak telan dulu apa-apa. ya. Namanya juga ikhlas itu dari kata kholas. Kholas itu murni. Ikhlas itu adalah upaya memurnikan. Upaya. Berarti ini aku masih dalam upaya. Konteks nih. ikhlas itu. Iya betul. Ya Allah. Oke baik nggak masalah. Kita kalau gitu memberi kesempatan buat teman-teman ngaji buat nanya aja ya. Iya. Ikhlas Bib. Ikhlas dong. Ikhlas, Apalagi insya kalau ada Allah, ya. makanannya makin ikhlas. Alhamdulillah, insya Allah kalau itu Bib ya. Kita tanya-tanya dulu. Pokoknya nanti pulang dari sini Habib nggak cuma dapat makan sahur, aku bekelin buat buka puasa sekalian. Ya, gak enak dong. Masa dari Kenapa? sahur makannya buka puasa. Tuh kan serba salah Habib gue ya. Bukan Udah serba salah, emang salah kamu. Tuh kan orang udah jatuh ketimpa tangga lagi, udah gak dapet konser, diomelin sama Habib. Astagfirullah. Yaudah nanti kita balik lagi ya teman ngaji ya. Masya Allah senang banget sama teman-teman ngaji tuh. Kalau kita lempar sesi untuk pertanyaan langsung banyak yang bertanya. Nah, Nanti yang pertanyaannya terpilih dikasih tiket Blackpink. enggak dong, aku aja nggak kebagian, masa mereka kebagian? Jahat ya, astagfirullahaladzim. Dapat 500.000 rupiah insya Allah yang kepilih ya. Ini ada dari Fauzul Yahya. Katanya, Bib, kalau kita lagi sholat, terus bersin, kan kalau habis bersin kan harus alhamdulillah ya Bib ya. Itu gimana ngucap alhamdulillahnya? Nah, Imam Nawawi membahas tentang ini. Kalau lagi sholat, dulu kita bersin, apakah tetap sunnah mengucapkan alhamdulillah? Tetap sunnah. Tapi gak dilafalkan. Tapi dengan sir, dengan pelan-pelan, hanya kita yang mendengar atau pakai hati aja. Gimana kalau imam ya lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, walaupun kita sedang membaca suratul Fatihah, kata Imam Nawawi, tetap harus. Tapi gak dijarah, gak sampai kedengaran orang. Tapi disir, kedengaran diri kita sendiri. Iya. Atau ya udah pakai hati. Termasuk juga, aku nanya, kalau bersin kita bilang alhamdulillah. Iya. Kalau bersinnya di kamar mandi, Apa boleh pakai alhamdulillah ya? Nah. Gak boleh ya Bib ya? boleh tapi pakai hati. Oh. Jadi tetap nggak terucap gitu. nggak diucapkan sama sekali, tapi pakai hati. Oh gitu. Termasuk kalau ada orang bersin, Ya. kita di kamar mandi, itu menjawab alhamdulillah, dia bilang kita pakai hati, yarhamukallah. Iya itu. Terus dijawab lagi sama yang bersinnya. Iya, tapi udah itu bukan urusan kamu. Iya juga ya. Ini masalahnya kalau di kamar mandi. Iya, di kamar Kalau mandi. kita yang bersin, kita harus mengucap alhamdulillah. Kalau kita mendengar orang bersin, tetap kita disunnahkan untuk menjawab yarhamukallah. Tapi di dalam hati. Di gitu dalam ya, hati, dilafalkan. tidak diucapkan, tidak dilafalkan. Oke. Baik. Nah selanjutnya nih Bib, ada dari Anbiasaja _ Bapak saya seorang mu'alaf. Beliau kadang ngucapnya alhamdulillah, kadang puji Tuhan. Gimana tuh Bib? Nah, seorang mu'alaf itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, syarat pertamanya adalah harus keluar dari segala sesuatu yang terkait dengan agama sebelumnya. Baik itu pemahaman, perasaan, ritual, tradisi, dan segala sesuatu yang terkait dengan agama sebelumnya sebagai bagian dari keimanan dia di masa yang lalu. Kalau dia mengucapkan itu, berarti dia melakukan tindakan kesyirikan. Ya Sehingga Allah. itu sangat serius. Makanya dia harus betul-betul berusaha membiasakan diri untuk terlepas dari hal-hal yang menjadi tradisi agama-agama sebelumnya, apalagi yang terkait dengan keimanan, itu sentral banget itu. Makanya syarat pertama ketika kita mau masuk Islam harus keluar dari agama sebelumnya. Baru kemudian kita masuk Islam. Nah, karena kita udah keluar dari agama sebelumnya, semua tradisi agama sebelumnya kita keluar. Pelan-pelan gitu Bib, karena ya refleks aja gitu, kayak belum terbiasa. Karena mungkin ya kalau belum terbiasa, oke. Sama kayak orang belum terbiasa sholat.
harus belajar sholat pelan-pelan. Begitu juga keluarnya dari tradisi itu, mungkin karena sudah susah nempel banget, harus pelan-pelan, tapi harus ada usaha untuk mengalihkan. Menghilangkan itu Karena semua aku gitu ya. agak relate dengan ini, soalnya ada dulu temen yang kalau dikagetin itu ngomongnya jorok. Iya. Contohnya. Jangan dicontohin. Kalau di YouTube mau saya contohin. Ini di Di TV sini ini yang jangan. dicontohin. Oke. Nah, tapi dia tuh gak kesulitan kan untuk mengubah Iya, habit itu. betul. Jadi pelan-pelan. Apalagi Yang kalau penting orang ada latah usaha. kan, Bib. Ya itu maksudnya orang Oh, latah atau latah, orang iya. kaget, Iya. ekspresi kaget kan kadang Betul. apa ayam gitu Iya. misalnya. Kunci. Kunci, Gitu, iya. Astagfirullah, Iya, gitu. harus diganti. Iya, gitu. pokoknya tradisikan lisan ini dengan segala kebaikan. Bahkan ya, dalam tradisi di kampung saya, itu semarah-marahnya orang tua kepada anak, dia bilang Allah yahdi. Artinya semoga Allah memberi hidayah kepada kamu. Bukan bodoh kamu, enggak. Allah yahdi. Atau Allah yahfad, semoga Allah menjaga kamu. Karena itu udah hubungan doa ya, Bib, ya. iya. Nah, begitu juga tradisi agama lain yang sudah kita tinggalkan. Kalau kita tetap, apalagi dengan keyakinan seperti di agama sebelumnya, berarti kita sudah murtad, melakukan kesyirikan. Oke. Yang penting pokoknya semuanya diusahakan. Namanya juga kan pembiasaan diri ya, Bib ya. Ya itu dia. Oke, baik kalau gitu teman-teman ngaji nanti boleh tanya-tanya lagi sama Habib. Sekarang kita istirahat dulu. Aku mau siapin makanan sahur buat Habib dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di ruang ngaji. Baik, masih di ruang ngaji. Teman-teman masih boleh tanya sama Habib Jafar. Dan kali ini ada pertanyaan lagi, Bib. Udah minum ya, Bib ya? Udah dong. Oke, yang belum apa, Bib? Makan. Baik ya, Bib ya. Iya, Makasih semoga ya, Bib. segera datang Iya, makanan. terima kasih atas pengertiannya selama ini ya, Bib Iya. ya. Masih mau Terima jawab kasih pertanyaan? juga atas Ya. perhatiannya. Iya, kayak nulis surat Iya ya, kan, Bib ya. pengertian dan perhatian itu harus Iya, saling bener. mengisi Dan harusnya. terima kasih atas kerjasamanya. Iya. Kerjasama untuk menjawab pertanyaan lagi boleh, Bib? Iya. Saya yang ajukan pertanyaan, Habib yang jawab gitu ya kan? Itu mah bukan kerja sama. Apa dong? Sama kerja. Oke, ini ada pertanyaan nih, Bib, dari Al-Fakir Awan. Awan. Ya. Awan namanya. Al-Fakir Awan, iya. Kenapa namanya Awan? Karena dia cuma satu orang. Kalau Kok dua bisa? orang atu. Aduh, kesel Iya. banget kalau 3 orang atri. Iya. Aduh, kita udah fokus, udah serius otaknya. Nih, Bib ya, pantaskah mengucapkan alhamdulillah ketika mendapat uang kampanye dari caleg? Iya ya. Jadi kan seharusnya politik kita itu bebas uang kan, Iya. bebas sogok menyogok. Karena itu ketika kita mendapatkan duit dari caleg, seharusnya kita bukan hanya tidak menerima, tapi menasehati caleg itu bahwa itu adalah sesuatu yang bahaya. Mengapa? Karena ada banyak sekali hadis yang mengutuk orang-orang yang melakukan tindak rasuah, menerima uang suap ataupun memberi suap. Ar-rashi wal murtashi finnar, kata Nabi. Orang yang menyogok dan menerima sogokan di neraka. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kemudian di hadis lain Nabi katakan mereka yang menerima dan melakukan penyogokan adalah terlaknat. Serius tuh. Beneran tuh ya, Bib? Ada Iya. hadisnya ya, Bib? Hadisnya. Dan Nabi katakan juga bahwa praktek sogok menyogok itu akan mengikat kamu dalam ikatan yang buruk. Karena yang tersogok harus melakukan apa yang dikehendaki oleh yang menyogok, padahal Iya. itu buruk. Dan yang menyogok harus memberi uang yang sifatnya haram dan bukan hak dari si penerimanya. Makanya sengkarut tuh terus. Iya, benar. 5 tahun rusak negara kita hanya karena 5 menit sogok menyogok, serangan fajar lah, money politik lah, dan lain Ya sebagainya. Allah. Jadi nggak boleh ya, Bib ya? Nggak boleh.
seharusnya ya udah berikan apa yang menjadi hak dia. Dan nggak boleh bilang alhamdulillah juga ya Bib ya. Nggak boleh kan, itu sumbernya dari setan itu mah. Duit setan dimakan iblis itu mah. Lihat aja duitnya tuh nggak berkah tuh. Udah pergaulan iblis dan setan tuh semuanya Iya, ya Bib ya. duitnya nggak berkah tuh. Iya betul. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bib ya. Ini dari _RRFZL. Bagaimana kita bersyukur kepada musibah? Apakah akan bertambah seperti dalam surat Ibrahim? Surat Ibrahim ayat berapa? Alhamdulillah nggak ditulis Bib. Jadi saya nggak tahu. mohon Dia maaf nanya ya. aja nggak becus. Iya benar. Kalau aku malah nangkepnya dia bersyukur pada musibah. Apakah akan bertambah musibahnya? Iya, Ya itu. Allah coy, jangan sampai dong kalau begitu ya. Surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la'azidannakum. Artinya? Kalau kamu bersyukur akan aku tambah. Tambah apa? Tambah kebaikannya. Kenapa? Karena syukur itu kebaikan. Maka kalau dalam konteks musibah, yang ditambah apa? Solusinya, bukan musibahnya. Takut banget. Jadi nggak pengen bersyukur kalau musibahnya bertambah ya. Iya, maka dari itu musibah apakah harus disyukuri? Bib? Harus disyukuri. Karena musibah itu bisa bentuknya ujian, yaitu untuk meningkatkan semakin dekat derajat kita di sisi Allah. Kayak kita kan kalau mau naik kelas diuji dulu. Iya betul. Atau yang kedua azab. Azab itu muncul dari tegurannya Allah. Kalau ujian itu muncul dari apresiasinya Allah. Susah, Bib, ketika bedainnya. kalau ujian Iya. itu karena kita melakukan kebaikan, kemudian Allah ingin kita naik kelas, dikasih ujian agar kebaikannya lebih besar lagi. Entah sabarnya, entah syukurnya, entah ridhonya, entah tawakalnya dan lain sebagainya. Kalau azab karena kita bermaksiat Allah tegur. Iya. Dengan dikasih azab, woi balik. Nah, itu juga harus kita syukuri karena artinya kita tetap diperhatikan oleh Allah. Makanya doa dari para ulama dan habaib yang merupakan para kekasih Allah, mereka selalu berdoa, ya Allah undur ila abdi. Ya Allah lihat saya, jangan biarin saya tersesat kemudian dibiarkan olehmu ya Allah. Tegur saya ya Allah. Karena itu mereka itu senang kalau kena musibah. Nah karena itu ketika kita kena musibah, meskipun dalam bentuk azab sekalipun harus bersyukur karena berarti masih diingetin sama Allah. Artinya Allah masih memperhatikan kita. Masih sayang ya, Bib, ya. Tapi seperti biasa, syukur itu bukan pasif, tidak sekedar kata-kata, tapi dengan tindakan. Apa tindakannya? Putar balik. Jangan udah dikasih azab masih aja ke sono. Dan jangan salah paham. Kita maksiat terus nih, kemudian dikasih musibah sama Allah. Ya gua lagi diuji nih, mohon maaf bukan diuji itu, Anda diazab itu. Biar putar balik Anda, jangan sok-sokan diuji. Kapan sekolahnya tiba-tiba ujian aja Anda, nanti rapotan nih, ranking nih nggak ada. Jadi harus cakap juga ketika kita mendapatkan sesuatu yang buruk bagi kita. Ini apa nih? Oh, kita juga Ujian. harus refleksi diri gitu ya, kayak ini ujian. Muhasabah Oh diri. iya, muhasabah. Ini apa nih? Intinya pokoknya semakin baik. Apapun yang datang dari kita yang kita anggap buruk itu harus membuat kita sadar untuk semakin baik. Kalau buruk diperbaiki, kalau baik ditingkatkan, Tambah baik. kalau sudah sempurna dipertahankan. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan. Bukan setelah kesulitan, tapi bersama dengan musibah yang aku berikan Ada kepadamu kemudahan. ada kemudahan. Dikasih jatuh, nggak taunya dengan jatuh itu kita dibikin makin kuat. Kalau nggak pernah jatuh justru nggak pernah makin kuat. Akhirnya setelah jatuh kita olahraga dan akhirnya makin kuat. Itu yang Sampai bikin ada kita lagunya juga ya Bib, kalau jatuh bangun aku mengejar. Agak kurang nyambung ya. Maaf Bib. maaf. Ini tapi Iya, iya. saya pahami sebagai musibah saya malam ini. Harus menerima obrolan yang tidak nyambung. Pokoknya intinya kita harus apa ya Bib? Intinya kalau misalnya kayak ada musibah tuh jangan langsung syuudzon sama Allah gitu ya. Dan nggak boleh memang suudzon kepada Allah. Jadi harus selalu bersyukur bahwa Allah tuh nggak mungkin ngasih yang jelek buat hamba-hambanya Betul, gitu. makanya dipikirin. Nggak bisa kan kita pahit kok disyukuri. Memang nggak bisa, tapi coba pikirin. Oh ternyata pahit ini adalah obat yang untuk menyembuhkan saya.
untuk Nah, harus menjadikan- mikir tuh di mana nih letak agar saya bisa bersyukur. Bukan sekedar alhamdulillah, berarti nggak jelas dong. Keluarnya alhamdulillah itu bukan dari hati yang tulus menerima itu atau pikiran yang jernih tahu bahwa ini yang terbaik. Makanya pikirin dulu. Oh, gini. Oh, ya alhamdulillah. Nah, dari hati alhamdulillah aku tidak menyesal akhirnya dapatnya Black Panther bukan Blackpink ya kan, udah bersyukur sekarang insya Allah nanti besok ketemu hikmahnya dan mungkin buat Bukan pengen ketemu Blackpink, ketemunya hikmah. hikmah sekarang pikirannya. Tapi ya mau juga sih ketemu Blackpink ya kan. Jadi mudah-mudahan juga teman ngaji yang mungkin lagi dilanda masalah atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan setelah menyaksikan Ruang Ngaji episode hari ini tentang makna alhamdulillah, mudah-mudahan yang tadinya menggerendeng dalam hati gitu ya Bib ya, bisa jadi lebih ikhlas, bisa lebih bersyukur gitu. Insya Allah nanti diberikan jalan keluar, solusi juga hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih buat yang sudah bertanya, yang beruntung hari ini mendapatkan Rp500.000 itu adalah @biasaja_ dan juga _RRFZI. Selamat ya, jangan lupa nanti hadiahnya dipotong pajak. Kalau gitu saya Nikta Gina dan juga Habib Jafar pamit. Sampai ketemu lagi di Ruang Ngaji berikutnya. Selamat bulan Ramadan loh di Metro TV ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV